kita siapkan hati kita, kita masuk ke hadirat Tuhan. Bapa, aku datang kepadamu Bapa sore hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami Yesus menyukakan hatimu. Bertahtalah di atas pujian kami. Haleluya Yesus.
bersyukur karena Engkau sangat baik. Engkau luar biasa baik bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, siap percaya dan siap memuji Tuhan. Kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Kita kembali di tempat sore hari ini memuji memuliakan nama Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan, datang kepadanya dengan hati bersyukur. Di pelatarannya kita bersorak-sorai karena Tuhan itu baik. Haleluya. Tepuk tangan kita puji Tuhan di segenap hati. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur. Berdatang pelatarannya dengan hati bersyukur. Dan betapa
pujian kita ya. Kecaplah dan lihatlah. Oh, betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Rasakan dan nikmati kasih-Nya bagi saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, kecaplah, lihatlah kasih setianya bagi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Bilang sama saudaramu kanan kiri, Allah mengasihiku. Allah mengasihimu. Allah mengasihimu. Haleluya. Kita saling mengasihi. Kita saling mengasihi. Harus saling mengasihi ya. Untuk kanan kiri juga gitu. Jangan kalian pasal gitu. Dari jauh aja, pasalnya dari jauh aja ya. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihiku, Tuhan Yesus mengasihimu. Kita semua dikasih oleh Tuhan. Silakan dulu kita siapkan hati kita untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Nya. Haleluya. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik. Sungguh baik.
jemaat PCC ini yang setia mengikut Tuhan, setia membawa korban syukur kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Engkau masih beri kami kesempatan untuk beribadah, itu anugerah Tuhan. Terima kasih untuk tempat yang kami pakai ini, berkati ya Tuhan, sertai sehingga tempat ini tetap bisa kami pakai untuk beribadah Tuhan. Berkati pengelola, pemilik dari tempat ini, sertai berkati dalam kehidupannya, keluarganya Tuhan, sertai senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk duduk diam, tenang, dan supaya kami Tuhan konsentrasi mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami tidak kehilangan satu titik pun dari firman-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami semua di tempat ini Tuhan senantiasa tunduk pada firman-Mu Tuhan. Senantiasa kami mau melakukan segala perintah-Mu Tuhan, karena kami tahu kami diciptakan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan hidup kami bukan hidup kami lagi sendiri, tapi hidup kami adalah milik-Mu Tuhan, milik-Mu Kristus yang sudah menebus kami, sehingga sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kami hidup hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua jemaat ini, juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami senantiasa Engkau jagai, Engkau kuduskan Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau waktu ini Engkau sendiri yang bertahta, Engkau sendiri yang berkata kepada kami Tuhan, Engkau menjadi Raja atas hidup kami, Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pastor Samuel dan Pastor Julian. Sore hari ini kita akan belajar suatu firman Tuhan yang saya beri judul Hidup yang Berdampak sebagai murid Kristus. Jadi kalau kita mendengar sebutan murid Kristus, kita jangan bingung ya. Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Artinya sama dengan murid Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengaku sebagai Kristen, orang Kristen, kita semua adalah pengikut Kristus. Kita semua adalah murid Kristus. Amin. Jadi dipahami dulu ya, tidak ada bedanya antara murid Kristus, pengikut Kristus, dan orang Kristen. Amin. Jadi kita kalau mengaku sebagai orang Kristen, ya hidup kita ini harus ikut Tuhan. Kalau Tuhan ke kanan, kita harus ikut ke kanan. Kalau Tuhan ke kiri, kita harus ikut ke kiri. Apa yang menjadi perintahnya Tuhan itu yang kita lakukan. Kalau orang Jawa bilang ojo sakarepe dhewe, tapi sakarepe Gusti Yesus ya. Makanya ada lagu Derek Gusti ya, gandul Gusti. Kita benar-benar mau ikut Tuhan ya. Apa yang menjadi perintahnya Tuhan kita ikuti. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh orang Kristen. Mereka merasa yang penting aku sudah mengaku dengan mulutku Yesus Kristus adalah Tuhan, cukup, aku pasti diselamatkan. Itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah diundang oleh Pastor Samuel tempat ini, saya menyampaikan bahwa tidak semua orang Kristen yang mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia yang akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi jangan enak-enakan, ada di orang Kristen enak. Habis mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupku sakarepku. Itu tidak bisa. Nah, kita kalau memang mau ikut Tuhan, ya harus ikut kehendaknya Tuhan, melakukan kehendaknya Tuhan. Contohnya, ini apa namanya istrinya Pak Pastor Samuel gitu ya. Ketika menghendaki dirinya, aku mau jadi istrinya Pastor Samuel, ya dia harus ikuti kehendaknya Pastor Samuel. Kan firman Tuhan berkata suami harus suami harus menjadi kepalanya istri, ya kan? Jadi istri harus tunduk pada suami.
Gitu. Lah kalau nggak mau ya kenapa dulu nikah sama Pastor Samuel? Kan ceritanya begitu. Contohnya istri saya mau nikah dengan saya, ya dia harus menerima saya apa adanya. Kalau dulu nggak mau menerima saya, maksudnya tidak mau ikuti kehendak saya, ya nggak usah nikah sama saya. Begitu juga kan Kristus juga. Kalau kamu nggak mau ikuti kehendakku, ya kamu nggak usah ikut aku. Kan Yesus mau terang-terangan tuh di Yohanes 6 ayat 71, dia tanya kepada murid-muridnya. Ketika pengikutnya banyak terus meninggalkan Yesus semua, tinggal 12 orang muridnya saja yang dipilih dari sejak semua. Dia tanya sama murid-muridnya, kamu tidak ikut pergi sekalian? Malah Yesus berkata demikian, enggak, 12 murid tetap setia. Kenapa? Kita jadi murid Kristus. Amin. Di sini kita bukan hanya fansnya Kristus. Kalau fans itu, ya penggemar, itu hanya kalau ada misalnya nih satu bintang film yang sedang terkenal, itu ya Lee Min Ho misalnya gitu, bintang film Korea ya. Wah, Lee Min Ho baru semua ikut. Lee Min Ho ada di Jakarta, datang ke Jakarta. Lee Min Ho ada di Jawa Tengah, di Semarang, datang ke Semarang. Itu penggemar. Tapi begitu Lee Min Ho sudah jelek, wajahnya sudah kelihatan tua, ditinggalkan ada aktor yang baru, semua pada pindah ke aktor yang baru. Tapi tidak seperti itu dengan murid. Kalau murid, gurunya mau seperti apapun tetap mengikuti gurunya. Dan luar biasa, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Jadi kita jangan khawatir. Kasih setia Tuhan tetap sama. Dia dulu pengasih, sampai sekarang pengasih, dan sampai selama-lamanya dia pengasih. Amin. Makanya kan Pastor Samuel bilang, biarkan gereja ini karena kasih karunia saja. Betul ya? Kasih karunia Tuhan. Jadi bersyukurlah kalian ada bergabung di PCC. Kenapa? Karena kalian akan hidup senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Ya, walaupun dulu aku sudah tidak layak kok Pak. Aku jadi murid Kristus tidak layak. Aku udah banyak dosanya. Ingat, gereja ini memegang satu prinsip yang benar, yaitu apa? Kita semua hidup bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan saja. Seburuk apapun Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, Tuhan tetap terima. Tuhan tetap sayang, ya. Tetap berkomunitas, tetap saling menguatkan. Kalau dulu aku jatuh, kalau dulu aku berbuat dosa, sekarang aku tidak mau berbuat dosa lagi. Nah, itu kasih karunia itu jangan dimanfaatkan sebagai dulu aku dosa, tapi karena ini kasih karunia Tuhan, aku berdosa terus tidak apa-apa. Ya itu kebangetan, ya. Contohnya, misal di saya saja misalnya, saya dulu selingkuh misalnya. Saya selingkuh, terus saya minta maaf sama istri saya. Istri saya maafkan nggak? Maafkan. Tapi kalau saya selingkuh lagi, ya lama-lama istri saya jengkel sama saya. Itu loh, sudah dimaafkan, sudah diampuni, tapi nggak bertobat. Nah, maksudnya kasih karunia itu apa? Tuhan tidak mengingat kesalahan kita yang lalu. Seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, Tuhan tetap sayang sama kita. Tapi ingat ya, setelah disayang Tuhan, kita diampuni segala dosanya. Ayo kita hidup mulai kudus. Cara hidup kudus gimana? Makanya berkomunitas di tempat ini benar. Belajar bersama, berakar, bertumbuh, menjadi dewasa, dan menghasilkan buah bagi Kristus. Amin. Belajar bersama-sama. Yuk. Hari ini gimana caranya kalau kita PCC ini kita sudah 6 bulan ya, masuk lebih ya? Hampir 6 bulan ya? Dari Juni ya, Mas Tommy? Nah, jadi saya tahu setiap minggu ada ibadah di sini, selalu dibagikan firman Tuhan. Saatnya kita sekarang harus sudah menjadi dewasa, tidak anak-anak terus, ya. Tanda orang dewasa apa? Hidupnya akan berdampak. Nah, makanya hari ini saya tidak mengajarkan asas-asas yang anak-anak lagi, tapi saya mau ajak kalian semua Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi dewasa rohani. Orang yang dewasa harus hidupnya berdampak. Kalau anak-anak belum bisa berdampak, dia akan selalu konsentrasi pada dirinya sendiri, sakarepnya sendiri, sesenengnya sendiri. Aku sukanya ini, ya suka dilakukan. Aku kepengennya ini, ya ngotot kepengen itu, sekehendaknya dia sendiri. Tetapi kita sebagai murid Kristus, kita sudah tumbuh, kita dewasa, kita harus berdampak, ya. Yuk kita buka dulu di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini ayat yang sangat favorit. Kita tahu semua pastinya.
Cuma saya akan bagian ini lagi, karena firman Tuhan itu tidak pernah membosankan. Amin. Diulang berapa ribu kali pun tetap menguatkan kita semua dan mengingatkan kita semua. Demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di ayat 15 dikatakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikian firman Tuhan. Jelas ya. Di sini dikatakan bahwa kita itu hendaklah menjadi garam dan terang dunia. Ibu-ibu di tempat ini kan mayoritas banyak ibu nih ya. Nah, maupun masih ada yang juga masih single, yang masih remaja. Ya itu Kiki dan ada beberapa adik, tapi saya nggak kenal namanya ya. Nah, garam itu sangat diperlukan. Kalau kita masak, pasti butuh garam. Kalau nggak ada garam, hambar. Betul nggak? Sama micin ya. Tapi di sini bahasanya garam aja. Micin itu nggak sehat. Kalau garam itu sehat, ya. Micin kurang sehat. Makanya ada orang seringkali kalau orang-orang yang zaman kuno itu kalau beli masakan, Cik, jangan pakai garam, jangan pakai micin ya, jangan pakai micin, karena micin itu nggak sehat, gitu. Tapi kalau garam itu pasti dibutuhkan semua orang, amin. Kalau nggak ada garam, hambar. Karena apa? Pernah nih, misalnya ibu saya masak, lupa ngasih garam. Saya waktu makan tuh rasanya kok anyep ya, rasanya kok aneh gitu. Terus saya tanya, "Loh mah, kok rasanya anyep masaknya?" "Yuk, aku lupa ngasih garam." Wah, jadi garam itu memang sangat berpengaruh, ya. Dan garam itu punya banyak fungsi loh, ya. Saya ini sama mertua saya disuruh berikan garam, ya. Garam krosok itu loh, Pak, tahu buat sini ya. Buat apa ternyata? Karena kemarin di rumah itu pernah kemasukan ular. Nah, mertua saya bilang, "Sun, tolong belikan garam." Buat apa, Mi? Buat ngusir ular supaya ular nggak masuk rumah. Sepanjang sekian rumah itu dikasih garam. Ternyata bener loh, ular takut sama garam gitu. Dia begitu ada garam, dia menghindar, tidak ke arah situ. Nah, jadi membuktikan garam itu banyak manfaatnya. Lah, hidup kita sebagai orang Kristen harusnya seperti garam ini. Kita harus berdampak, dimanapun harus berdampak. Ya, terus kita jadi terang. Nih, ruangan ini jadi enak nih. Karena apa? Ada terang. Coba ini digelapin. Saya nggak akan lihat Pak Julian di mana, Pak Samuel di mana gitu. Malah bisa-bisa saya kalau jalan bisa nabrak nih. Apalagi ada ini tiang ini ya, ada handphone bisa tak tabrak, bisa jatuh gitu loh. Kenapa? Ada terang, saya bisa melihat. Oh ini ada ini, karena nanti saya jalan harus menghindar supaya nggak nabrak tiang ini. Lah, terang itu sangat berdampak, sangat berguna. Ya, coba kalau kita baca, bukan handphone, kalau handphone kan memancarkan terang. Coba kita baca buku, ya. Tidak ada terang. Kelihatan Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada terang, nggak kelihatan. Saya pernah buktikan malam-malam listriknya mati. Pak! Saya kan bangun-bangun bingung. Orang Jawa bilang kok peteman, kok gelap gulita, ngeri. Bahkan istri saya di sebelah saya itu saya nggak kelihatan. Taunya apa? Tangan saya lagi lihat, ini ada istri saya di sebelah saya. Tapi nggak kelihatan orangnya, karena saking gelapnya itu. Begitu lampunya nyala, iya, listriknya nyala, ya gitu, terang. Ternyata istri saya gede banget di sebelah saya gitu. Baru sadar, istriku gede banget. Aku ini waktu gelap, nggak kelihatan istri saya di mana, nggak kelihatan saya. Nah itu gunanya Pak, terang itu seperti itu. Ya, kita harus berdampak, kehadiran kita harus berguna. Jangan sampai setiap kehadiran kita malah tidak disukai orang. Wih, gesem teko, pinggir, ayo pergi, bubar. Wah, nggak enak kalau ada gesem itu nggak enak tuh. Mesti suasana jadi wah, nggak enak lah, itu tukang gosip, itu tukang jelek-jelekan orang, tukang begini. Akhirnya apa? Orang pada menghindari kita.
Lah bagaimana kalau kita mau berdampak, terus apalagi kita mau menginjil ke seseorang, kalau hidup kita sendiri tidak berdampak yang positif, yang baik, ya orang akan kabur terus memberitakan firman kepada mereka, memberitakan Injil, nggak akan dipercaya. Amin. Nah caranya gimana supaya Injil diberitakan, supaya kita memuliakan Tuhan? Ya hidup kita harus berdampak yang benar, jangan berdampak yang negatif. Kita dan kita disukai orang, hidup kita jadi berkat bagi orang, senang orang itu, ya, amin. Contohnya seperti saya, misalnya saya menyampaikan sesuatu yang sesat gitu ya, yang tidak sesuai dengan Tuhan. Pastor Samuel, walaupun saya bisa ngemis-ngemis Pastor Samuel, minta tolong aku dikejar Tuhan lagi ya. Ya Pastor Samuel saya akan jawab dengan, misalnya dengan lembut aja. Oh iya, nanti kalau ada jadwal ya Pak, saya jadwal. Tapi Pak Pastor Samuel, mau jadwal kamu yang disampaikan sesat kok, nggak mau. Cuma aku nggak mau sampai nanti kamu ajari yang tidak sesuai firman Tuhan. Kenapa Pastor Samuel mau mengundang saya kembali? Karena Pastor Samuel tahu yang saya sampaikan adalah kebenaran firman, gitu. Ya, jadi ayo kita hidupnya berdampak seperti garam dan terang dunia. Amin. Nah, seringkali hamba Tuhan hanya sampai di sini khotbahnya. Terus kadang orang bertanya-tanya, iya saya tahu, saya harus jadi garam dan terang. Tapi caranya gimana? Nah, sering hamba Tuhan tuh nggak ngajari caranya. Gimana? Ayo kita berdoa sama Tuhan ya Bu, Pak, oke. Ya, mantuk, ya. Kalau orang Cina bilang, how. Tapi mereka bertanya-tanya, caranya berdoa gimana? Nah banyak hamba Tuhan lupa ngajarin, tapi ngajarinya nggak tuntas. Jadi jemaat tuh bingung. Nah aku suruh berdoa, terus berdoa tuh gimana? Aku aja nggak tahu cara berdoa. Nah kita gereja Tuhan di sini memang harus tugasnya mengajar ya. Jadi pada malam hari ini saya akan beritahu kita harus jadi terang dan garam dunia. Tapi caranya gimana? Hari ini saya akan ajarin caranya supaya kita hidup berdampak. Amin. Siapa mau saya ajarin untuk hidup berdampak bagi Kristus? Angkat tangan. Amin ya, yang angkat tangan kalian semua loh ya. Jadi saya tidak memaksa. Cuma saya tadi bilang siapa mau diajari, angkat tangan sendiri. Jadi kalau sudah menyatakan setuju, kita sepakat loh ya, sepakat menjadi pelaku firman ya, tidak ada paksaan. Tadi saya tidak memaksa sama sekali, angkat tangan sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian janji sama Tuhan, bukan sama saya loh ya. Janji mau diajari caranya, ya lakuin. Oke, berat gak? Bisa dikatakan berat, bisa dikatakan tidak berat, tergantung apa? Ingat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan segala perintahnya. Nah, tergantung. Kalau orang tahu firman ini dan benar-benar mengasihi Tuhan, tidak ada yang sulit untuk melakukan perintahnya Tuhan. Semua itu tidak ada yang sulit. Percaya? Amin. Contohnya, saya mengasihi istri saya aja ya. Kalau nanti ada hal yang buruk, kalau saya contohkan ke orang lain tidak enak. Misalnya saya dengan istri saya mengasihi dia. Apapun yang terjadi pada istri saya tetap mengasihi dia. Ternyata nih, dulu langsing, cantik, terus kan budi gitu ya, bedah kan, orang Jawa bilang bedah gitu, Pak Pemirsa. Saya tetap mengasihi dia gak? Tetap mengasihi dia. Pernah teman saya malah bilang, itu Pak pendeta loh, ngomong gini, Sun, kamu sama istrimu jadi kelihatan jauh sekali, kelihatan tampak fisiknya, kan perempuan tuh memang lebih cepat tua ya. Memang itu tidak bisa disangkali, wajahnya cewek itu memang cepat lebih tua gitu. Nah pada saat itu bilang, udahlah istrimu tukang tambah aja kan, umurnya kan 50, kamu dapat 25 dan 2 enak saja, nggak boleh gitu loh, enak saja 50 tukang dapat 25an. Nah tidak bisa, kalau sudah mengasihi dia ya aku harus mengasihi dia terus. Apapun yang terjadi, dia kelihatan lebih tua, apa dia kelihatan badannya tambah besar atau apa bla bla bla, tetap harus mengasihi dia. Misalnya kita pada saat waktu dulu sebelum nikah kelihatannya manis, dia baik hati, dia itu sayang sama saya, kalau makan dia malah selalu traktir saya gitu ya. Ketika sudah nikah, loh kok aku sih kan bayari, bisa gitu, kok aku yang selalu bayari, loh ya
ya kita tetap harus mengasihi dia walaupun dia berubah, tapi tetap kita harus mengasihi dia. Jangan sampai, dulu nggak seperti ini kok, wes nggak usah, cerai aja, ganti, tukar tambah, masukkan pegadaian gitu, nggak bisa, enak saja. Ya, kalau emas masukkan pegadaian diterima, kalau istri kita masukkan pegadaian nggak diterima itu loh. Ya, jadi apa? Ingat, kita kalau mengasihi Tuhan, segala sesuatunya mudah untuk kita lakukan. Amin. Siapnya mengasihi Tuhan dulu enggak? Tapi kalau Bapak Ibu setempat ini, aku enggak mengasihi Yesus, ya sudah, saya susah untuk ngomong gitu. Kenapa? Dasarnya kita kan Alkitab, kita firman Tuhan. Kalau kita sudah jalannya tidak mengasihi Tuhan Yesus, ya apa yang saya katakan tidak akan pernah berguna dan rasanya berat untuk melakukan ini. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang berat. Kenapa? Cinta, kasih itu akan melakukan segala sesuatunya rasa ringan. Amin. Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus itu tidak ada yang berat kok untuk melakukan untuk Yesus gitu. Tapi syaratnya kita mengasihi. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus angkat tangan? Semua ya sudah mengasihi Tuhan Yesus. Jadi sepakat, tidak ada yang susah untuk melakukan segala firman Tuhan. Kan sayang tadi bilang mengasihi Tuhan, dan Tuhan ngomong, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yuk, kalau sudah kita sepakat, saya akan ajarkan caranya hidup berdampak bagaimana sebagai murid Kristus. Ya, kita gimana caranya? Nah, saya ajarkan ada 3 cara. Minimal ada 3 cara yang saya temukan selama saya mengikut Tuhan. Ada 3 cara. Mungkin besok Pastor Samuel, Pastor Julian bisa menambahkan lagi, bisa ke 4, ke 5, ke 6. Tapi hari ini saya ajarkan 3 cara. 3 cara ini kita lakukan saja sudah luar biasa. Saya jamin hidup kita, saya pastikan masuk surga kalau 3 hal ini kita lakukan, dan kita pasti berdampak. Ya, kenapa? Saya berani jamin demikian. Yang tadi saya katakan di Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah, nanti caranya di sini ada melakukan kehendak Allah. Ya, yuk cara yang pertama bagaimana? Cara yang pertama, menjadikan Alkitab sebagai standar hidup kita. Nah, ini yang sering dilupakan. Kita masih pakai standar yang lain. Suami istri ribut, selalu berkata, yuk tanya ke bapak ini, tanya ke bapak itu, atau tanya ke ibu ini, apa tanya ke mamaku, tanya ke mamamu. Ya salah. Akan menerima, akhirnya apa? Mamahnya ya pasti akan bela di anaknya. Dan akhirnya apa? Semakin tidak menemukan jalan keluar, akhirnya apa? Ribut. Akhirnya ujung-ujung, wes cerai aja lah, cerai aja. Sekarang kan paling tren ya, cerai itu. Yang dilakukan banyak orang, nggak cocok sedikit, cerai. Baru nikah berapa bulan, cerai. Enak, ngomong cerai itu gampang gitu ya. Padahal itu yang dibenci Tuhan, perceraian. Ya, jadi di sini jelas kita harus bikin satu standar, yaitu Alkitab. Kita sebagai murid Kristus hanya satu hukumnya yang harus kita jadikan sumber dalam segala hal, hanya Alkitab. Pedomannya Alkitab. Misal saya ribut sama istri saya sekarang ini, saya selalu berkata, yuk kita cek yang benar siapa, kamu atau aku. Dan kita sudah sepakat, yang salah minta maaf dan mau nurut. Jangan sampai jadi orang bebal. Kalau udah tahu salah, diberitahu salah malah tambah jengkel, tambah marah, tambah seenaknya sendiri. Nah, itu nggak konsekuen ya. Tapi istri saya nggak begitu. Istri saya sudah sepakat apa yang sesuai firman Tuhan, itu yang kita lakukan. Jadi kita enak. Kalau ribut nih, adu mulut, stop. Yuk kita lihat aja yang benar sesuai firman Tuhan seperti apa. Kalau saya yang salah, saya minta maaf. Saya tidak pernah sungkan bahwa sebagai orang laki, sebagai suami, sebagai kepala, saya selalu minta maaf terlebih dahulu kalau saya salah. Bahkan ketika saya tidak salah pun, saya mesti mengawali minta maaf dulu kepada dia. Kenapa? Tidak ada ruginya kok minta maaf sama istri sendiri, itu nggak ada ruginya gitu loh. Ya, dan bisa mencairkan masalah. Contohnya nih, istri saya baru marah, ngomel-ngomel, terus saya pandang dia toh, ya saya semua memang aku yang salah. Apa? Dia kan
terdiam. Dia mau ngomong apa lagi? Kalau saya udah ngomong, iya maaf ya, semua yang salah aku. Apa? Dia mau ngomong apa lagi? Nggak ada. Karena apa? Saya sudah langsung sadar, iya aku yang salah, maaf ya, aku yang salah. Nah, ngadem ke suasana itu jadi dingin, enak. Ya, kalau dulu saya sebelum jadi sebagai murid Kristus, saya kalau dia ngomong A, saya ngomong B. Dia ngomong C, saya udah gatot, dan terus dia ngomong satu kecap, misalnya saya bilang satu kecap, saya bisa berkecap-kecap gitu. Wah, jadi ribut gitu. Tapi setelah saya bertobat sebagai murid Kristus, saya mulai hidup di firman Tuhan, saya jadi pelaku firman Tuhan. Saya setiap ribut sama dia, sekarang saya dengerin aja. Padahal dia yang salah, saya dalam hati sebenarnya mau ketawa sendiri gitu loh. Yang salah kamu, kok yang ngomel-ngomel kamu, malah yang ngamuk-ngamuk ya itu kamu, terus yang jengkel-jengkel kamu sendiri. Tapi tetap saya bisa cool, tetap saya bisa tenang. Kenapa? Karena saya malah menjadi pelaku firman. Setelah dia ngomong, bla 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 bla, sudah emosinya selesai, saya bilang sudah selesai, gantian aku ya yang ngomong ya. Kalau belum ya dengerin terus, nggak apa-apa. Belum, oh ya silahkan ngomong terus. Kalau sudah selesai, aku gantian yang ngomong. Kan fair ya, fair. Kamu sudah ngomong banyak tadi, saya tak kasih kesempatan selesai ya. Saya mendingan ngomong dong. Nah, saya langsung balikkan ke firman. Tadi itu yang salah siapa? Harusnya kan tadi firman Tuhan berkata demikian. Nah, dia bisa tenang, bisa terima kita. Tapi kalau orang balik emosi, dibantah kayak apa? Nggak akan bisa. Saya kasih tahu ya, kalau orang balik emosi, nggak bisa dibantah. Ini ada salah satu contoh nih. Saya beberapa minggu yang lalu baru kejadian. Saya naik motor gitu, tiba-tiba memang saya salah tuh, saya agak ngantuk gitu ya. Terus dari belakang itu tiba-tiba ada mobilnya nempel saya, gitu. Saya langsung jalannya kan jadi nggak seimbang. Tapi saya tenang, saya tidak marah, saya tidak ini. Orang malah yang marah dia yang naik mobil ini. Biasanya orang kalau naik mobil nempel motor itu cepat-cepat mobilnya pergi karena nggak mau urusan ya Pak ya. Nah tapi orangnya ini luar biasa, malah saya dipepet, diinggirkan, dipikir saya melarikan diri. Saya minggir. Terus dia minggir, wah dia udah ketemu gitu. Wah kayaknya ngecek mobilnya. Saya cuma tak liatin aja orangnya. Terus saya tahu nih, ini orang ada emosi. Saya langsung bilang, maaf pak, saya yang salah. Saya begini. Dia udah jadi marah. Kenapa? Dia mau marah apa? Saya udah bilang maaf pak. Dan mobilnya tidak ada sedikit pun kena lecet. Gitu. Tapi kenapa? Coba kalau saya bilang, mau apa pak? Mau gimana pak? Wah, dia langsung bisa mungkin melonjok saya, gitu. Tapi kenapa? Karena saya udah bilang dulu, maaf pak, saya yang salah, saya minta maaf. Wah, dia habis itu diem nggak? Masih ngoceh orangnya itu. Kamu kalau jadi benar, kalau mau mencelakai diri sendiri silahkan, tapi jangan mencelakakan orang lain. Saya bilang, oh ya pak, maaf pak, besok lain kali saya hati-hati. Dalam hati saya salah jadi sopo gitu. Aku naik motor sampai gelimang-gelimang, kamu naik mobil pun udah lecet. Tapi nggak apa-apa, saya yang salah. Ya, saya tadi menyadari saya kantuk gitu ya. Mungkin saya yang salah. Nah, akhirnya pak orangnya cuma melototi saya cuma diem. Saya cuma ini maaf ya. Dia masuk mobil pergi. Sukacita, saya sukacita, dia sukacita. Coba kalau saya tadi ikut marah, apa yang terjadi? Dia akan marah, mungkin akan mukul saya, dan urusannya nggak akan selesai. Kita bisa lanjut ke polisi. Kalau lanjut ke polisi itu memangnya semua masalah selesai? Enggak, tambah berat kalau udah masuk ke polisian itu. Ya, nanti banyak kasusnya, banyak nanti perkaranya yang tadinya simple, hanya karena adu mulut aja, akhirnya di proses hukum semakin berat. Kita harus keluar uang banyak, keluar waktu untuk jadi saksi, untuk jadi ini, jadi ribet. Ya, jadi jangankan yang ribet itu, yang masalah sepele itu jangan dibuat ribet Bapak Ibu. Kita buat simpel aja. Amin. Amin ya. Jadi langkah pertama, jadikan Alkitab sebagai standar hidup kita. Ya, standar hidup kita. Ingat firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 2. Kesukaan orang benar ialah firman Tuhan. Kalau di situ ditulisnya Taurat ya. Zaman dulu kan belum ada Alkitab, makanya disebutnya Taurat. Oke, kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kalau kesukaannya kita malah komik ya,
Kalau kesukaannya kita malah sinetron, drama Korea, nah perlu dipertanyakan, kita orang benar atau bukan? Orang benar kesukaannya adalah firman. Justru kalau kita belum baca firman, warning nih, seperti saya nih, kalau satu hari saya tidak baca firman, saya itu merasa ada yang aneh, ada yang tadi saya bilang hambar tadi, apa ya, oh iya belum baca firman, cepat-cepat saya harus baca firman. Bahkan saya punya moto, saya tidak akan pernah makan dulu sebelum saya baca firman. Lah tubuhku tak kasih makanan terus, tambah gendut nih sekarang. Tapi kenapa? Mosok rohaniku roh tidak aku kasih makan, nggak adil dong, ya kan? Kalau tubuh ini nggak dikasih makan bisa teriak nih, rasanya lapar, rasanya ini. Nah tapi kadang-kadang orang lupa, roh kita tuh lapar tapi kita tidak merasakan. Nah makanya oleh sebab itu ayo kita ada sepakat kalau hidup kita mau berdampak harus menjadikan Alkitab standar hidup kita, menjadikan Alkitab segalanya, firman Tuhan yang berkuasa. Ya, makanya saya anjurkan ayo kita semua harus baca firman. Kita harus dulu sama saudara-saudara kita ya yang muslim ya, kita harus malu. Nggak apa-apa direkam di YouTube, saya tidak menjelek-jelekan, tidak menista agama kok ya. Harusnya kita malu, mereka khatam loh Al-Quran padahal bahasanya Arab loh. Ayo kita bahasa Indonesia aja yang kita mudah mengerti, suruh baca aja baru satu pasal, wah udah menguap, udah ngantuk ya. Mereka hebat, saya akui, baca Quran 30 juz, hebat gak? Hebat, khatam loh. Kita harusnya belajar dari saudara-saudara kita itu. Mereka aja baca Quran yang bahasanya Arab, mereka bisa, mereka taat. Nah kita suruh baca Alkitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia aja kok susah. Padahal ini Alkitab ini standar hidup kita. Amin. Lah kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, ya jelas nanti ada masalah sedikit, langsung bilang tidak gereja-gereja tidak usah temui Pastor Samuel lagi. Percuma saya nemui Pastor Samuel itu didoakan, mau saya yang minta doakan beliau terus, nggak ada perubahan. Hidup saya tetap begini-begini saja. Yang salah siapa? Pastor Samuel? Bukan. Yang salah Tuhan? Bukan. Yang salah kita yang komplain tadi itu. Kita kenapa tidak mau hidup firman? Ya, jadi kalau kita baca firman, jadi tahu sebagai contoh nih di Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ada pada waktunya nanti. Waktunya siapa? Ya waktunya Tuhan dong. Kita kan cuma ikutin aja. Tuhan, tadi saya kan udah bilang, kita murid Kristus. Tuhan maunya kita ke kanan, ya kita harus ke kanan. Kalau Tuhan inginnya kita ikuti prosesnya dulu, ya kita harus jalani prosesnya. Jangan seenaknya kita sendiri, semaunya kita sendiri. Amin. Ya. Satu, jadikan Alkitab sebagai standar hidup kita. Ya. Yang kedua, biar hidup kita berdampak, kita harus menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan kita. Nah ini yang seringkali kita lupa. Kita tidak menjadikan Yesus sebagai teladan kita, tetapi kita mintanya tuh Yesus mengikuti semua apa yang kita mau. Nah Tuhan bisa ngomong, lah Tuhannya siapa? Tuhannya aku apa kamu? Lah kok dibalik-balik sekarang ini posisinya? Kita malah jadi Tuhannya. Kok saya tahu bisa jadi Tuhannya apa? Banyak anak-anak Tuhan itu seringkali ngomong Tuhan begini, aku minta ini, minta itu nih. Amin. Tuhan belum ngomong sudah diamin. Cuma minta aja, tapi satu amin. Wah luar biasa, kita tuh egois banget ya. Egois, dan kita tuh ingat loh, kita tuh seharusnya binasa. Tapi karena kasih karunia Tuhan mati bagi kita yang seharusnya dia tidak mati buat kita. Harusnya loh ya, tapi dia mau mati buat kita, dia bangkit dan bukti Allah. Kita sebenarnya sudah miliknya dia. Kita tuh harusnya sudah menjadi hambanya Tuhan Yesus. Tapi kita lupa, kita kepengennya malah jadi raja. Pengennya malah nyuruh-nyuruh Tuhan. Kalau sudah, parahnya lagi kalau sudah diberkati, lupa sama Tuhan. Luar biasa. Sebelum diberkati, sebelum masih banyak masalah, di gereja aktif. Wah, puji Tuhan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Wah, nyanyi, nangis, keluar airnya sampai dari mata, dari hidung, wah dari mulut, wah skop gitu ya.
Tapi apa? Begitu sudah dikasih jangan keluar sama Tuhan, wih, mulai gak aktif ke gereja. Telepon Pastor Samuel, Bu, kok gak hadir? Waduh Pak, ini saya bukan makan baru rame-ramenya Pak. Wah kalau ibadahnya jangan minggu gimana Pak? Minggu tuh baru rame, wah luar biasa. Nyuruh gerejanya ibadahnya semindah nih. Kalau Senin gimana Pak? Pas toko saya itu rumah makan saya kalau Senin itu sepi Pak. Gimana? Kalau Senin pagi aja gimana? Ngatur waktunya luar biasa. Ya, kita mungkin bisa ketawa, tapi sebenarnya banyak nggak orang Senin ini? Banyak, tapi nggak ada yang ngaku, gitu loh ya. Seringkali apa? Tuhan suruh mengikuti perintahnya kita. Ingat, jadikan Yesus sebagai teladan kita. Ya, di firman Tuhan dikatakan di Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab itu jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dan dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, ini terjemahan firman Allah yang hidup ya, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus hidup. Kalau di terjemahan baru dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Nah, kita di sini katakan jelas loh, kalau kita pengikut Kristus, kita wajib, hukumnya bukan sunnah ya, tapi hukumnya wajib. Kalau sunnah itu di saudara kita yang muslim dilakukan baik, banyak pahala, tidak dilakukan tidak menimbulkan dosa, itu sunnah, nggak apa-apa. Lah di sini cek di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ katakan wajib. Kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Ini cara yang kedua ya, jadikan Yesus teladan. Kalau kita sudah tahu harus wajib hidup seperti Kristus hidup, jadi kalau Tuhan Yesus hidup, bagaimana hidupnya? Caranya, tahu Yesus dulu hidupnya seperti apa? Makanya baca firman. Kembali ke poin 1. Gimana cara taunya hidupnya Tuhan Yesus kalau kita nggak pernah baca firman? Paham ya? Taunya gimana? Apa yang dilakukan Yesus kalau kita menjadikan Yesus sebagai teladan? Bagaimana caranya tahu hidupnya Yesus? Baca firman supaya tahu sebenarnya Yesus itu seperti apa hidupnya. Ya iya, betul kan Ki? Nah, baca firman. Salah satu di dalam firman Tuhan, dimanapun Yesus berada selalu jadi berkat. Oh itu, orang yang sakit buta jadi melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan. Ya, orang yang sakit demam, mertuanya Petrus pada saat itu doakan Yesus sembuh. Nah, kita harus ikuti teladan Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada harus jadi berkat. Jangan sampai kehadiran kita terus jadi momok bagi orang lain. Wah, ojo ini kita kok kali ini datang ya. Ini kadang saya pakai bahasa Jawa karena di sini kita kan bisa bahasa Jawa semua ya. Orang Semarang kok. Ya orang Semarang itu bahasa Jawanya kental gitu ya, kental sekali, mokonya banget gitu. Nah, jadi kalau kita datang, jangan sampai jadi momok bagi orang lain. Jangan sampai orang berkata, aduh, ini datang nih, dia datang nih. Wah, ini kalau mau datang nih biasa mesti minta utang nih. Wah, kabur yuk, ini bisa nanti ujung-ujungnya utang nih. Nah, jangan sampai kita jadi momok kehadiran kita buat orang lain. Misalnya Pak Julian tahu saya tukang utang nih. Pak Julian ketika saya ajak telepon atau saya WA, Pak, ketemu nih Pak. Aduh, Mas Arek, aku nggak bisa, aku aktif. Padahal Pak Julian di rumah nih. Tapi dia mau, ini ujung-ujungnya ada utang. Nggak mau nemuin dia. Kayak gitu. Tapi kita jadi momok, ya. Jadi kita harus jadi berkat. Seperti Yesus tadi loh. Kita harus jadi berkat. Dimanapun harus jadi berkat. Amin. Kalau pas kita punya roti 2 di tas gitu, duduk terus ada teman datang, terus dia bilang, aduh aku lapar banget ya. Jangan kita ngomong, yuk tak doakan yuk. Wah, mau doakan pakai bahasa orang seperti apa ya, laparnya tetap. Orang lapar tuh dikasihnya makan. Ya. Jadi orang Kristen tuh kadang-kadang aneh juga gitu loh. Oh, orang lapar doakan ya sampai doa malah orangnya akhirnya
grundel gitu ya, nggerutu biar aku lapar malah dikasihnya doa. Memang betul kita doakan, kita ajari doa ketika kita kasih makan dulu. Yuk, nih ada makanan, tapi doa dulu yuk. Nah, gitu yang benar. Jangan kita cuma doain aja nggak ada solusinya gitu. Tuhan Yesus apa hanya kasih doa? Enggak loh. Pada saat orang berkerumun 5.000 orang laki-laki dan belum perempuannya, belum anak-anaknya, Yesus berkata apa sama muridnya? Kasih mereka makan. Sampai muridnya gelongok gitu ya, orang Jawa tuh gelongok, melongo, bingung. Kasih makan segini banyaknya, nggak cukup ini uang 200 dinar pun nggak cukup Tuhan untuk menyediakan makanan ini. Akhirnya Yesus berkata apa? Di sini ada apa? 5 roti dan 2 ikan. Yesus apa yang dilakukan? Bawa sini. Dia mengucap syukur pada Bapa, terus akhirnya memecah-mecahkan roti itu dan berkata bagi. Apa? 5.000 laki-laki bisa makan semua. Bahkan perempuan-perempuan makan, istri-istri makan, anak-anaknya makan. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Luar biasa toh. Tapi Yesus apakah cuma, ayo tak doakan, yang lapar doakan? Enggak. Tuhan Yesus kasih makan. Tuhan Yesus kasih makan, tidak hanya sekedar doa loh. Ya. Jadi kalau kita memang nggak punya, ya jangan ngada-ngadakan, waduh ini Tuhan aku butuh, dia bilang lapar, aku nggak punya, aku tak utang. Nah itu salah juga. Kita mau memberikan tapi utang, itu nggak benar. Ya saya nggak pernah ngajar begitu loh ya. Oh itu khotbahnya Jason kemarin, kita bisa diberkat. Yuk rame-rame pergi pegadian, habis itu untuk berkati orang, alasannya luar biasa. Itu nggak benar ya. Saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Maksud saya kalau kita ada, ayo bagi. Kan orang tuh paling pelit toh, ya kan? Orang tuh pengennya apa? Buat aku, buat aku, buat aku, semua buat aku. Nah itu yang harus kita tundukkan, kita kalahkan. Jangan semua buat aku. Kita ada lebih, kasih, ya. Amin. Kita belajar memberi. Nggak akan kita miskin kok. Kalau kita punya lebih, kita kasih itu nggak akan kita miskin. Tuhan kasih berkat kok. Ya. Karena jangan sampai kita menuntut Tuhan untuk memberi kita berkat banyak, tapi kita sendiri kalau menyalurkan berkat, pelitnya minta ampun. Ya. Jadi ayo belajar menjadi berkat itu jauh lebih enak. Memberi lebih nikmat daripada menerima. Kalau nggak percaya, praktekkan deh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kalian memberi orang, rasanya setelah memberi ya, rasanya di hati itu rasanya sukacita. Amin. Kesaksian, saya pernah ya di kereta api, saya mau pelayanan di GPIA yang menjadi Barat, di salah satu yang digembalakan oleh teman saya, naik kereta api, ada seorang mbak-mbak di sebelah saya. Saya lihat dia cuma bawa minum, saya cuma bawa roti 1. Oh saya mikirnya buat saya nanti di jalan, toh nanti sampai di Jati Barat saya diajak makan teman saya. Terus saya pada saat itu mau makan roti saya lihat mbaknya gitu. Terus saya tanya dulu, dari mana mbak? Oh dari Kudus. Dari Kudus? Lah kok pagi-pagi gini udah naik kereta api? Oh iya pak, tadi kita berangkat dari Kudus jam 4 pagi. Takut terlambat pak kereta apinya. Oh iya. Saya langsung mikir, wah belum sarapan nih pasti orang ini. Jam 4 kok. Itu dia berangkat dari Kudus takut nih. Saya mulai nih keakuannya, diri saya mulai muncul nih. Roh Kudus ngomong, kasih rotinya. Cek, dia dikasih. Aku makan apa? Aku baru juga lapar tadi, aku nggak makan nih bawa roti saat ini. Kasih. Saya masih bantah, paruan ya Tuhan. Saya sumpah paruan aja kasih suara dia soal saya. Saya terus mikir, oh iya nggak paruan, ini belum tentu mau terima roti saya gitu loh. Mau nggak kenal sama saya. Itu toh, kecuali Kak Kiki sama mamahnya. Paruan ya, bekas mamahnya pun nggak apa-apa karena tahu mamahnya. Tapi kalau orang lain kan belum tentu mau. Gitu loh. Walaupun saya bagi 2 di depan dia belum tentu mau baginya di depannya. Kasih. Untuk saya nurut gitu. Saya nurut. Saya kasihkan ke dia, Mbak. Nanti Mbak dimakan Mbak gitu. Tuhan tahu loh, Tuhan tuh cuma menjadi kita loh. Luar biasa ternyata Mbaknya di tasnya tuh ada banyak makanan. Oh saya bawa kok Pak. Loh hebat Pak. Coba tadi saya nggak nurut. Apa? Saya apa nggak menyesal loh. Di hati saya, kamu pelit. Tuhan pada cuma menguji saya. Akhirnya apa? Saya tuh bisa menikmati roti saya. Dia bilang,
Tapi mbaknya lihat, wah bapaknya ini baik hati ya. Jadi dong Pak, terus akhirnya dia ngajak ngomong saya, dan mau kemana Pak, gini-gini. Wah kesempatan saya bisa masukkan Injil. Dan dia ngomong sendiri sampai bilang gini, Pak, saya tuh, dia kan turun lebih dulu, dia turun kalau nggak salah itu di Tegal atau Selawi, saya lupa. Dia bilang, Pak, saya baru lihat, ya saya kan memang keturunan Chinese ya, matanya sipit gitu tuh. Dia kan berjilbab gitu, bilang, Pak, saya itu baru lihat kali ini Pak, orang Chinese mau ajak ngomong saya, terus apa namanya, Bapak tuh rendah hati, Bapak tuh enak diajak ngomong, bahkan nggak pelit. Loh, kita jadi apa? Padahal hanya sekedar satu roti saja. Amin. Dari roti aja kita kasih, kita jadi berkat. Akhirnya rotinya yang nggak hilang kalau saya makan. Oh dia ternyata di tasnya banyak sekali makanannya gitu loh. Dia, saya nggak tahu kalau dia ternyata di tas itu isinya banyak makanan. Nah Tuhan tuh kadang melihat hati kita aja. Kamu ikut teladan enggak? Tuhan Yesus pada saat mengucapkan roti untuk makan banyak orang, siapa yang makan duluan? Tuhan Yesus duluan atau orang banyak itu? Siapa? Yang makan duluan Tuhan Yesus duluan atau orang banyak itu? Orang banyak. Kalau nggak percaya baca firman ya, nanti mulai dibaca firman. Enggak, Yesus setelah mengucap syukur, aku makan saja, tak icip bisa ya. Enggak, bagi. Wah, setelah bagi semua makan, Yesus bagi makan. Itu jempol, ya. Jadi kalau di sini besok nih, semakin diberkati Tuhan, semuanya banyak. Pak Sam duluan dia akan snacknya sedikit nih. Kita yang sebagai jemaat di sini malah, ya, yang tamu-tamu kasih makan dulu. Ya pesan sama ya. Utamakan dulu itu, amin. Jangan sampai, wah enak menu, dia tamu baru sekali, wah aku dulu dong yang ambil, wah kan jemaat di sini, wah nggak bisa dong, fasilitas ini disediakan untuk anak raja dulu, wah yang lain bukan anak raja yang datang. Nah kita jangan begitu ya, kita utamakan dulu, kita lihat waduh kok sendiri kurang ya, yang datang hari banyak, kasih dulu ke yang lain, amin ya. Praktek ya. Jadi ada dua cara tadi. Satu, jadikan Alkitab standar hidup kita. Yang kedua, jadikan Yesus sebagai teladan. Dan yang terakhir, jadikan Roh Kudus penuntun hidup kita. Ingat loh, Yesus pada saat naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, aku tidak meninggalkan kamu, tapi aku akan mengirimkan seorang penolong bagi kamu. Tinggallah di Yerusalem, Roh Kudus akan dicurahkan atasmu. Dan saat ini semua sudah ada Roh Kudus tempatnya setiap hati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kalau kalian belum pernah dibaptis Roh Kudus, minta Pastor Samuel doakan supaya Roh Kudus turun atas hidup kita. Ya, mungkin kan saya tidak tahu, mungkin ada yang belum dibaptis Roh Kudus, minta sama beliau doakan Pak, saya mau terima Roh Kudus. Kalau ada yang belum dibaptis, segera minta sama Pastor Samuel atau Pastor Julian, Pak Pastor, saya mau dibaptis. Ya, baptis. Baptis itu sebenarnya penting nggak sih? Penting. Kenapa? Selama kita masih bisa, kita lakukan baptis. Kecuali kita memang sudah koma nih. Nah, terus didatangi sama saudara didoakan. Terus akhirnya kita sudah mau pulang ke rumah Bapak, ya sudah itu nggak usah dibaptis nggak apa-apa. Tapi selama kita masih sehat ya kita baptis. Contohnya gini, semua orang tetangga-tetangganya Pastor Julian ya, tahu nggak Pastor Julian ini orang Indonesia? Tahu pasti. Tapi perlu KTP enggak Pak? Perlu nggak Pak Julian bikin KTP? Perlu. Pak Julian bikin KTP, Pak Lu sudah ngerti tonggo-tonggonya itu, tangga-tangganya udah tahu dia ini orang Indonesia. Tapi kenapa harus bikin KTP? Ada tulisannya gede sekalian, warga negara Indonesia. Itu tulisan paling besar di KTP itu. Nah, kenapa? Karena perlu identitas yang menyatakan bahwa Pak Julian adalah warga negara Indonesia. Nah begitu juga kita, ketika kita baptis, kita tuh menyatakan diri kita, Yesus, aku adalah sekarang adalah milikmu. Ini tandanya aku dibaptis. Aku menyerahkan hidupku, aku mau bertobat, berbalik 180 derajat dari dosaku, dan aku mau hidup menjadi manusia baru, hidup menjadi murid Kristus. Amin. Jadi yang belum dibaptis, ayo segera datang kepada Pak Samuel atau Pak Julian, minta dibaptis. Ya. Amin. Jadi ada 3 cara ya supaya hidup kita berdampak. Satu tadi adalah jadikan Alkitab sebagai standar hidup kita.
Konsekuensinya apa? Baca firman setiap hari. Yang kedua, jadikan Yesus sebagai teladan hidup kita. Tadi firman Tuhan jelas toh di 1 Yakobus dikatakan kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, kita mengaku tinggal di dalam Kristus, kita harus dan atau wajib hidup seperti Kristus hidup. Dan yang ketiga, jadikan Roh Kudus penuntun hidup kita. Jadi kalau ada masalah, jangan pergi ke dukun atau ke orang pintar atau ke siapa, gitu ya. Tapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Pak, lah aku neng dengar Tuhan Yesus apa? Aku minta Roh Kudus tuntunan, aku udah dengar suaranya Roh Kudus ya Pak, gitu. Datang sama hamba-hambanya di sini. Ada Pastor Samuel, Pastor Julian. Mereka akan bimbing kita bagaimana kita bisa peka dengar suara Roh Kudus. Ya. Amin. Amin. Mau ya. Jadi hidup kita sudah jelas sekali. Kita harus berdampak. Nah, bagaimana? Kalau tadi kan caranya ya, 3 cara untuk berdampak. Nah, sekarang kalau kita taunya berdampak atau tidak, orang tuh melihatnya bagaimana? Kalau kita sendiri kan nggak bisa menilai nih. Saya menilai diri saya, pasti akan selalu berkata, Gesung baik. Ya, Gesung sabar, Gesung penuh kasih. Itu kan Gesung yang menilai. Tapi paling bagus yang menilai adalah istri saya. Untuk menilai saya itu baik, sabar atau enggak itu istri saya. Amin. Nggak bisa kalau orang menilai diri sendiri selalu berkata yang baik buat dirinya sendiri. Tapi tanya, paling enak sama tanya sama istri. Atau kalau Pak Julian ditanya pada istrinya Pak Julian, kalau kepada misalnya siapa ya? Saya nggak kenal namanya ibu di sini ya. Nah misalnya ngetes ini ibu ini sabar apa enggak tuh, tanya aja sama suaminya. Mesti suami, wah sabar, wah nek marah kau butuh, wah itu kalau marah ya tahu nggak, jarak 2 km suaranya terdengar. Wah, ditanya ibunya, bu sabar, oh saya sabar mas, nek orang tuh ususnya aku nggak mungkin bapak ini masih jadi istrinya dia, nggak mungkin pak, ini usus saya udah tua banget. Wah, nah kenapa? Ya selalu ngomong yang baik kalau dirinya sendiri. Paling enak atas kepada orang lain. Sabar gak sih ibu itu? Nah nanti dia akan ngomong gitu. Dia paling gampang Pak, sama suami dan istri itu paling gampang. Ya. Nah makanya Pak, begitu juga kita tahunya hidup kita sudah berdampak bagaimana? Ya kita harus lihat hidup kita itu hasilkan buah enggak? Karena buah ini yang akan dilihat oleh orang lain. Ayat penutup ya di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah paling gampang apa? Hidup kita sudah berdampak belum? Sudah hasilkan buah roh belum? Kita sudah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri enggak? Kalau kita belum menghasilkan buah roh ini, patut dipertanyakan. Hidup kita belum berdampak. Tapi kalau kita bisa punya kasih, kita berdampak bagi orang lain. Kita bisa sabar. Seperti tadi istri saya ngomel-ngomel, saya bisa sabar. Nah, jadi berdampak. Orang akhirnya Pak, saya nggak usah beritakan Injil aja. Orang ketika lihat saya diomel istri saya, orang itu akan ngomong, wah, apik ya, Pak Gesung itu baik ya. Akhirnya Pak, dekat sama saya, apa yang saya katakan, orang itu akan nurut, akan mau menerima. Amin. Tapi kalau saya sama istri saya mukuli dia, saya ngomong kata-kata yang kotor kepada dia, akhirnya orang apa? Pak Gesung itu ngeri ya. Ngeri ya Pak Gesung itu ya, gak ada konektor ya Pak Gesung itu, ngeri. Istrinya jadi gebuki gitu. Nah akhirnya Pak, ketika saya dekati orang itu memberitakan Injil, boro-boro saya ditinggalkan tinggal pergi sama dia. Amin. Nah makanya apa? Ayo harus berdampak, hasilkan buah roh ini. Pak aku tuh paling gak bisa Pak, aku tuh bisa punya kasih, aku punya bisa sabar, aku tuh bisa setia, aku tuh setia Pak. Sampai sekali ya suamiku 1 tok, istriku ya 1 tok. Tapi aku tuh paling gak bisa memaafkan Pak. Ya sampai mawon gitu loh ya. Sama aja itu belum berbuah.
Karena kalau kita tidak pemaaf, masih dendam, wah kalau itu datang sudi aku tengok gereja nek kuwi teko. Nah, itu tuh sudah bukan murid Kristus. Ya, kita lebih bisa ngampuni. Kan Yesus berkata apa? Dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wus, pokoknya nah itu misalnya ada orang cerai gitu ya. Terus akhirnya pokoknya aku punya mata bojoku teko, ora sudi aku teko. Nah, ada kebaikan terus. Ya, jadi kita tidak boleh begitu. Harus tetap sukacita, harus memaafkan. Kalau kita tidak memaafkan orang yang bersama kita, Tuhan itu tidak akan maafkan kita. Loh, yang ngomong bukan saya loh ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong loh. Jadi kita harus lepaskan pengampunan. Sejengkelnya seperti apapun orang itu pernah menyakiti kita seperti apapun, ampuni. Ya, mungkin bapak kita atau ibu kita nyakiti hati kita. Rasanya jengkel banget. Wah, bapak aku ini wis sama mamaku kok selalu kasar, selalu mukuli, selalu berkata kotor, selalu ini. Tapi tetap ampuni ayah kita, orang tua kita, ya. Amin. Sejengkelnya apapun juga kita belajar mengampuni. Tandanya mengampuni apa? Ya benar-benar kalau ketemu ya tetap sukacita, tidak menghindari. Orang seringkali ngomong dalam mulutnya, aku ngampuni kok pak, aku sudah maafkan dia. Tapi kalau ketemu, tadi bilang gak sudi, gak mau ketemu. Nah itu sama aja belum mengampuni gitu loh. Mulutnya aja yang ngomong ngampuni, tapi masih jengkel. Apalagi kalau aku dengar suaranya pak, rasanya pengen tak begitu pak. Wah, jangan begitu. Ya itu namanya belum ngampuni. Kalau ngampuni itu ya ngampuni bener, ketemu sukacita, sejahtera. Amin. Kita harus praktek loh ya. Di firman Tuhan di awal tadi saya sudah ngomong, kita harus jadi pelaku firman. Kalau kita tidak jadi pelaku firman, apa yang saya ajarkan hari ini cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan kita akan rugi. Udah capek-capek datang ke sini, nyediakan waktu, dengerin Ginsu ngomongnya lama, ya loh. Akhirnya apa? Sia-sia. Kalau kita nggak mau lakuin, kita datang ke sini harus mau praktek jadi pelaku firman. Amin. Tadi kan sudah saya kasih tahu kita harus jadi terang dan garam. Caranya sudah saya kasih tahu, ada 3 cara tadi. Ya, jadikan Alkitab sebagai standar hidup kita, jadikan Yesus sebagai teladan kita, dan jadikan Roh Kudus menuntun hidup kita. Terus hasilnya apa? Kalau kita ini sudah berdampak atau belum? Lihat, kita sudah menghasilkan buah roh belum? Paling nyata itu. Paling enak tanya aja sama istri atau suami kita, atau kalau di sini tinggal tanya sama Pastor Samuel sama Pastor Julian, Pak, aku sudah berdampak belum? Nah, nanti gembala kita akan kasih tahu. Tapi kita nggak boleh sakit hati ketika beliau ini menyampaikan yang jujur. Kamu tuh masih gini loh, tak lihat kamu masih begini, kamu tuh masih jengkelan, kamu masih emosian. Ya jangan terus marah. Oh kita tanya, Pastor, saya itu sudah berubah belum? Kalau dijawab jujur, malah marah, mutung. Besok nggak mau ke gereja yang Pastor Samuel lagi, nggak mau aku. Nah jangan begitu, ya. Seringkali kan orang tanya gitu kan, takon sendiri, tanya sendiri. Kalau dijawab kebenaran, mutung, marah. Itu paling gampang pak suami istri. Tanya, yang aku cantik dah. Bisa kita ngomong gini, ya dulu cantik, sekarang kamu kurang cantik sekarang. Nah mutung, oh gitu ya, kamu udah punya selingkuhan belum? Tadi tanya sendiri aku cantik, apa anda dijawab beneran, jujur, malah marah. Saya makanya sama istri saya bilang gini, kamu mau jawaban yang jujur, apa jawaban yang menyenangkan? Soalnya saya ngomong gitu dulu, pilih gitu. Yang menyenangkan, oh iya kamu cantik banget, oh luar biasa, kamu sama artis itu aja cantik kamu gitu. Ah double, kamu sih loh, tapi ngomongnya yang menyenangkan. Karena kan tadi udah tanya mau jawaban yang jujur atau menyenangkan. Dan kesannya yang menyenangkan ya begitulah aku bilang gitu. Enggak, yang jujur. Nah yang jujur ngomong, ya kamu tuh sekarang tambah gendut, wajahmu tambah bulat gitu ya. Tapi aku paling sayang sama kamu kok gitu. Nah aku cintaku sama kamu tidak berubah, kamu tetap terbaik buat aku. Nah akhirnya apa? Dia seneng, happy, walaupun gendut, saya putus sayang. Ya, karena kita bodoh banget kalau kita tidak ngomong gitu tuh bodoh. Misalnya kita mengidolakan artis siapa, belum tentu artisnya mau sama kita, bapak. Ya, kalau ibu-ibu misalnya, oh aku mengidolakan Lee Min Ho, Lee Min Ho nya belum tentu mau sama kamu, gitu loh. Masalahnya itu. Ya, jadi kalau kita mengidolakan orang-orang yang lebih cakep atau lebih cantik,
itu kita bodoh banget. Karena yang kita idolakan itu belum tentu mau sama kita gitu loh. Lah yang mau sama kita sama ya Israel mau sama kita yang sekarang ini. Itu yang mau sama kita syukuri ya. Syukuri paling bojoku yo ora apa-apa, sing gelem aku dek enak. Ya gitu loh. Dia yang mau sama aku kok. Amin. Ya. Yuk kita akan berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Yuk kita doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi kami tahu firman-Mu tidak pernah berhenti mengajar kami. Firman-Mu akan hidup terus dan berkata-kata pada kami semua. Roh Kudus akan menuntun kami dalam hidup kami. Kami menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kami, dan kami selalu menjadikan Alkitab sebagai standar hidup kami. Kami mulai malam ini mau selalu baca firman Tuhan. Kami mau lebih cinta Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan itu. Bahkan kami Tuhan akan belajar kebenaran firman-Mu untuk kami hidupi Tuhan. Terima kasih Engkau sayang kepada jemaat di PCC ini Tuhan. Kami percaya jemaat PCC menjadi jemaat yang menjadi pelaku firman, jemaat yang berdampak, sehingga banyak jiwa-jiwa akan dibawa kepada Tuhan melalui jemaat ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami percaya apapun yang aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga ibadah ini sampai berakhir. Dan kami percaya sepanjang malam ini kami akan bersuka cita, kami mendengar firman-Mu, dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di tempat ini yang ada sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya ada persoalan hidup yang berat seperti apapun, Tuhan akan berikan jalan keluar untuk masalah mereka. Mereka yang ada kesulitan dalam perekonomian, yang tidak punya uang, yang tidak punya apa-apa yang mereka harapkan, kami percaya Tuhan yang akan menyediakan buat mereka. Kami percaya anak-anak Tuhan di tempat ini dicukupkan Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Engkau tidak pernah khawatir dalam hidupmu Tuhan. Kami mau belajar hidup tidak pernah khawatir akan hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Pastor Samuel dan Pastor Julian yang di tempat ini, berkati dalam menggembalakan PCC ini. Tuhan berkati. Kami percaya jemaat PCC ini digembalakan dengan benar, diberi kebenaran firman Tuhan senantiasa, dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Halo. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Amin. Oke. Katakan pada diri Anda, siapa yang merasa dirinya disayang oleh Tuhan? Ya. Kalau begitu katakan pada diri Anda, saya orang yang paling disayang Tuhan. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Saya orang yang paling Saya dikasih Tuhan, balasannya apa? Balas saja. Tuhan, aku juga mengasihimu. Oh berat. Tuhan, aku juga mengasihimu. Tuhan, aku juga mengasihimu. Masa. Ya, amin. Ya, aku percaya, saya percaya. Jemaat PCC sangat mengasihi Tuhannya. Nah, kalau sangat mengasihi Tuhan, tidak egois. Seperti tadi firman dari Pastor Gisun, ya, tidak egois, tetapi memberikan hidupnya untuk siapa? Untuk melayani Tuhan, untuk berdampak, ya, dan berbuah-buah roh. Amin. Siapa yang mau hidupnya berbuah? Ya, besok minggu depan buah apa? Ya, saya di Jogja, ini kesaksian dikit ya, Pak ya. Di Jogja, saya ajak ya, teman-teman ya untuk berbuah. Ya, seminggu sekali tak ajak mereka di jalan. Waktu saya di Jogja di Malioboro, ayo lakukan kebaikan di sini. Macam-macam nanti cerita ya. Wah, ketika mereka cerita excited sekali. Ada yang mendoakan, ya, ada yang menolong orang bawain belanjanya. Ya, dari hal-hal sekecil itu, ya, kita bisa mengeluarkan buah. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara diberkati dalam firman tadi. Ya, ucapkan terima kasih pada Pastor Gisun. Pastor Gisun, terima kasih. Besok ketemu lagi ya. Ya,
Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita ibadah di tempat ini lagi, tidak berubah ya, jam 5 sore ya, bahwa ajak kalau Bapak Ibu Saudara percaya diberkati tempat ini, percaya juga Bapak Ibu Saudara akan memberkati orang lain yang Bapak Ibu Saudara ajak tempat sini, keluarganya, temannya. Tujuan kami bikin flyer, bikin undangan, bukan mengundang Bapak Ibu Saudara sebenarnya, ya. Yang satu memang mengingatkan, ya. Tetapi yang penting adalah apa? Flyernya itu disebarkan ke teman-temannya, ya, untuk mengajak teman-temannya. Ini loh, ada Sunday Celebration, perayaan di hari Minggu. Yang dirayakan apa? Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Amin ya. Flyernya jangan, wah bagus sih, ganteng sih baik, ya kan? Jangan disimpan dong, ya kan? Tapi disiarkan ke banyak orang. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat roh jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat daripadanya dan hidup menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus sepakat berkata, amin. Aku punya Tuhan yang